Ada yang bilang kasih, ada yang bilang keadilan, ada yang bilang yang penting adalah firman Tuhan, yang satu berkata yang penting adalah ketaatan, melakukan perintah Tuhan, yang satunya berkata yang penting adalah doa, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, terus bagaimana? Wah, tidak ada konklusi. Maka berdirilah akan hamba Tuhan yang bernama Antonius Agung, Anthony the Great. Shalom saudaraku, kita akan masuk dalam pelajaran yang penting, yaitu tentang sikap terhadap apa yang terpenting di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, sikap untuk menentukan apa yang paling penting ketika kita ini menjadi murid Kristus. Ya, kalau saudara ditanya begitu, jawabnya sebetulnya yang paling penting adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau ada Tuhan Yesus, ya itu yang terpenting di dalam diriku. Tidak ada Dia, ya sudah percuma semuanya, gitu ya. Tapi pernah terjadi, saudaraku ya, di dalam sejarah, saya pernah baca, ini bagus, saudaraku ya, sejarah gereja abad yang keempat, di mana pada waktu itu berkumpul akan bapak-bapak gereja, orang-orang suci pada zaman itu, dan salah satu di antaranya adalah Anthony the Great atau Antonius Agung, seorang kudus yang sangat dikagumi pada masa itu, karena kehidupannya yang saleh dan penuh dengan kuasa dan urapan Tuhan. Setelah bertahun-tahun mereka menggumulkan akan hal yang terpenting di dalam kekristenan itu sebetulnya apa. Jadi pada zaman itu juga hal itu menjadi pertanyaan. Ada yang mengatakan yang penting adalah kita ini harus bergaul dengan firman Tuhan. Tentunya tidak salah, saudaraku, itu yang paling penting. Yang satunya berkata yang paling penting adalah kita punya hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan. Juga tidak salah. Ada yang satu lagi berkata yang terpenting adalah bagaimana tindakan kita dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Percuma kita ini mengerti banyak tapi kita tidak melakukan. Ini juga benar, saudaraku ya. Jadi dalam perundingan itu kan sebelumnya sudah ada pertemuan untuk ayo kita membahas apa yang terpenting menurut masing-masing kita. Kemudian mereka pisah, dan di dalam pertemuan berikut dari para bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh orang-orang kudus pada zaman itu, setelah mereka kumpul lagi, nah mereka masing-masing mengemukakan apa yang terpenting seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada yang satu berkata yang paling penting adalah kasih. 1 Korintus 13. Memang benar ya, tidak ada gunanya semuanya kalau tidak ada kasih. Itu juga benar. Nah, terus yang salah yang mana gitu ya? Atau kalau dipilih mana yang paling benar gitu? Waduh, banyak. Yang satu berkata yang penting adalah keadilan. Kita melihat dunia tidak adil, tapi Tuhan Yesus datang membawa kita, gereja Tuhan, untuk menegakkan keadilan. Ya ndak keliru, saudaraku ya, semua benar, ya kan? Ada yang bilang kasih, ada yang bilang keadilan, ada yang bilang yang penting adalah firman Tuhan, yang satu berkata yang penting adalah ketaatan, melakukan perintah Tuhan, yang satunya berkata yang penting adalah doa, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, terus bagaimana? Wah, tidak ada konklusi. Maka berdirilah akan hamba Tuhan yang bernama Antonius Agung, Anthony the Great. Nah, saudara bisa temukan di dalam internet ya, Antonius Agung atau Anthony the Great. Wah, itu riwayatnya luar biasa. Hamba Tuhan itu berdiri, kemudian dia berkata, yang terpenting di dalam hidup Kristen adalah menempatkan semua bagian kebenaran menurut proporsinya masing-masing. Semua tunduk dan semuanya sepakat dan berkata, amin. Ini yang kami tunggu. Saudaraku,
orang bijak seperti Anthony the Great ini mungkin perlu suara Anthony the Great ini dikumandangkan hari-hari ini. Kemarin kita membahas ortodoksi ketika itu menjadi bahan perdebatan. Banyak yang mencela dan mengatakan bahwa yang penting ortopati, hubunganku dengan Tuhan, sikap hatiku benar. Sementara ada juga yang berkata yang penting ortopraksis, yaitu bagaimana aku bertindak. Kalau tidak ada tindakan itu cuma omong doang, NATO, no action, talk only gitu. Ya, sama saudaraku, seperti pada waktu itu. Semua masing-masing punya penekanan-penekanan dan temuan-temuan. Tapi yang paling penting adalah menempatkan semua pada porsinya masing-masing. Itulah kata-kata bijak yang butuh dikumandangkan hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.